apapun keadaan kita, apapun situasi kita, percayalah Tuhan yang pegang kendali. Amin. 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 Dan mari jangan biarkan situasi, kondisi, keadaan yang mempengaruhi iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, latihlah dirimu, latihlah hidupmu, latihlah hatimu untuk percaya kepada Dia, bahwa Dia Tuhan yang pegang segala sesuatu, yang pegang kendali segala sesuatu. Kenapa saudara? Kalau engkau percaya bahwa Yesus itu ada, Yesus itu Tuhan, Yesus itu segalanya, segala kegagalan, segala kesalahan, segala penderitaan, bahkan dosa, kesalahan sekalipun, kutuk sekalipun bisa jadi berkat. Amin. Haleluya. Barang busuk pun saudara, kalau itu sudah di tangan Tuhan, itu akan jadi intan dan permata. Amin. Amin. Jadi mari belajar percaya. Apapun yang kita alami, situasi, keadaan, kondisi yang kadang-kala kita tidak harapkan saudara, tapi kalau kamu percaya hidupmu dalam kendali Tuhan, dosa dan kutuk pun bisa jadi berkat. Amin. Amin. Jikalau engkau belajar berserah kepada Tuhan, jikalau engkau belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan. Tuhan bawa lagi saya kembali ke tempat ini. Setelah saya berkeliling, sudah dari saya bersyukur saudara, saya ini memang kondisi keluarga saya memang berbeda dari orang lain saudara. Saya ini kan kebiasaan dari kecil memang orang ini kesian keluarga, memang anak cuma satu. Mar dari dulu tak biasa, papa kemana, mama kemana, anak kemana. Ya memang orang kondisi begitu saudara, beda dengan keluarga di tempat ini. Ya kalau keluarga di tempat ini semua jadi satu, cucu so di sini, anak so di sini, anak mantu so di sini, semua so di sini, dan jemaatnya di sini. Tapi saudara kita harus belajar begini. Kita belajar mengerti, belajar menghargai setiap situasi, kondisi, keadaan yang ada. Amen. Satu kali saudara saya ini sharing dan berkhotbah di sebuah ministry. Kalau kita saksikan kita keadaan keluarga saudara, bukan berarti kita jarang baku telepon di tepi orang tua dan membuat kita ini tidak hormat dan tidak sayang dengan kita pe orang tua. Karena apa saudara? Kalau tiap hari tapi orang tua telepon, kita yang merasa risih. Aneh. Seumur 40, 45, sedikit telepon, ada di mana, ada bikin apa. Jadi aneh for kita. Karena apa saudara? Dulu waktu kita masih kecil begini, yang pernah tapi mami telepon, yang pernah tapi mami cari, kita tahu besar sendiri. Karena apa? Lain kali tapi omak bawa, lain kali kita pe tante bawa, sama rodeng di sini. Mungkin di sini le cucu-cucu lebih dekat ke omak deng opak daripada dia pe mama deng papa. Jadi itu tidak boleh disalahkan saudara. Memang begitu tuh situasi, kondisi, keadaan. Yang paling penting apa? Orang baku sayang, orang baku hormat, orang baku menghargai. Daripada tiap hari di rumah, tiap hari baku veto, tiap hari saya pica piring. Tiap hari LDP mama dia tunggu. Ada kan tuh begitu? Saudara, hari-hari ini mari orang belajar mengerti segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Kalau orang percaya pada Tuhan. Saya bilang begini Pak, kita di Mami dan Papi. Mi, dan Papi biar Jo, kita nak tinggal di rumah, Mami dan Papi percaya kita sayang penghuni. Kalau ada doi kita kirim, kalau ada doi ya tanya kirim. So itu banyak berdoa. Amin. Iya toh? Karena kita hidup ini tergantung kepada pertolongan tangan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkati kita, Tuhan bilang jangan kasih pengen orang tua, mulai orang. Tanya kasih, tak kasih orang lain. Kenapa saudara? Berkat yang mengalir itu punya Tuhan. Amin.
pakai sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ada orang bilang begini, ih, kalau memang anak, mana urus orang tua, yang penting kita tahu tiap bulan tawa kasih. Cukupnya cukup, tak soreken itu pasti cukup. Karena cuma 2 orang di rumah, yang penting ada beras di rumah. Iya toh? No masih kuat-kuat, tapi kalau masih kuat mencari. Bukan kita mau bandingkan tapi orang tua dengan orang lainnya, enggak. Artinya begini, ketika engkau berharap dan mengandalkan Tuhan, anakmu tidak menjamin kehidupanmu. Anakmu sekalipun dia pendeta, sekalipun dia hamba Tuhan, bukan dia tuh pemilik surga. Sama yang di sini, biar mau ke orang tua dari pendeta, gembala, bar kalau mau nih ada cucu di sini nyak cari Tuhan sungguh-sungguh, bukan mau nih orang tua tuh mau jadi nih mau nih masuk surga, mesti cari Tuhan sendiri. Orang baku beda situasi. Made inti sama, mesti cari Tuhan. Amin. 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 Orang mesti berjuang sama-sama cari Tuhan. Biar DP oma le pendeta, kalau cucunya cari Tuhan, berkat cuma ya sekedar. Tapi kalau berkat dari manusia kan mengecewakan. Tapi kalau berkat dari Tuhan selalu membahagiakan dan membuat kita bisa berbagi dengan orang lain. Amin. Amin. Saudara, saya bersyukur saya bisa kenal keluarga di tempat ini. Ya, ibu gembalanya semangat terus biar banyak masalah. Biar ibu gembalanya punya cerita tak tahu. Kita lihat cuma mulia orang pemuka, tak tahu punya masalah ini. Semua kita banyak masalah. Jangan dikira saya single kemana-mana tidak ada masalah. Kena intimidasi. Rupa sama yang tadi. Siapa tidak sesuai nama? Ladies bilang begini, lu kena mental. Saudara, kalau kita kena mental cuma mau tinggal di rumahnya, mau kemana-mana. Orang lagi janda, masih muda, kemana-mana. Nyoba pikir kayak ulang, kaget dia soal lain. Itu bisa kena mental. Maka bilang kepada orang tua, kalau mau nih percaya pada Tuhan, tadi di mobil terbilang gini, mami dan papi mesti lihat. Pernah mau didengar mau anak tidak bawa Google atau orang dah piara? Kita ini so janda 22 tahun jadi janda. Dan pernah mau dengar orang cerita tentang ada orang pelaki? Saya bilang tapi hidup dalam tangan Tuhan. Jadi kalau mami dan papi nak capi gereja, bertobat dulu. Selalu terbilang begitu saudara. Kita sebagai anak cuma punya tugas bakaset tiap bulan cukup. Mari kalau terlebih mau dicari sendiri dari Tuhan. Yang penting mau dia ada makan. Menurut kalian 500.000 cukup nggak? Cuma 2 orang. Yang ada yang mau urus. Kalau per ibunya cukup kan? Nggak cukup karena ada susu. Iya toh? Nah ini kan cuma 2 orang kalau mau reke. Satu bulan berapa kilo? Beli beras 10 kilo, tak pernah kasih beras 10 kilo. Ya habis-habis sampai seberapa bulan. Kita tanya, ini jam makan apa? Mas saudara lain kali tak reken. Kita reken, kalau orang babli, kita reken yang paling rendah. Karena apa saudara? Orang kalau biasa pegang doi banyak, biar kasih 10 juta le habis 1 hari. Orang nado ini. Yang war-war tuh mau beli. Yang penting ada makasih saudara. Jangan cuma veto akal nggak pernah makasih. Ada tuh anak coba veto ke orang tua. Mari makasih 100 perak enggak. Saudara kita mau bilang kita punya saudara yang lain. Kita tahu ada orang pedoi tiap bulan saudara berapa juta. Minimal 5 juta. Mari orang coba kasih sama di kita yang coba kasih kita gaji 1 bulan 30 hari. Yang ada gaji tetap. Tolong gaji itu berharap kepada kemurahan Tuhan. Makanya ada orang hamba Tuhan saya ajar kita minta sumbangan. Yang ada cerita di sini ada live kan. Live apa di Facebook? Memang semua mesti dengar. Kalau orang bilang hamba Tuhan, orang tidak bertergantung dari sumbangan manusia. Minta sumbangan. Maka orang cuma berharap kepada
pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan punya banyak cara bagaimana menolong kita. Yang penting orang sungguh-sungguh melayani. Kita bilang Pak Mami dan Papi masih kuat-kuat, masih muda. Itu di muka rumah DP itu Oma umur 86 tahun masih kuat Mbak Uru. Dia bilang gini, Mi, Papi lihat. Bukan kita mau bandingkan, artinya begini. Orang bukan membandingkan dompet hidup dengan orang lain. Maka orang mesti belajar. Siapa orang masih so tua, masih dia cari doi por siapa? Por orang nyanda, pasti por dompet cucu. Mereka dompet anak mau kasih doi. Maka kalau dapat dengar di Facebook ini, kalau anak-anak so umur kerja harusnya kasih doi ke orang tua, masih jaga minta doi bertobat. Kita dari kecilin sejak so tahu cari doi. Umur ini yang pakai baju merah, dia mau jual pisang goreng, tapi tanpa di mana? Itu sekretariat wali kota. Karena dulu waktu kita sekolah, kita pergi zaman sekolah, orang tahu kalau cuma sarung dayang, tamang sekolah di PA-nya. Saking lingkungan itu, tapi tanpa nongkrong sana, dia selalu ingat kasul. Pokoknya coba jual pisang goreng, kasubat tanang di situ. Jadi santipe mama terpaksa beli sehabis. Karena kita sobat tanang situ pun tak bermain loh dengan orang berjual pisang goreng. Tapi saudara, biar kita berjual pisang goreng, Martikso 3 kali pergi Israel. Di Singapura, pergi ke Kuala Lumpur, so pulang pergi sama dengan Manado Bitung. Mau pergi Jakarta kurang sama dengan tapi tamang 1 kali 2 pagi ini. Sis, ini kau bang gembala. Bukan main dari mana, dari mana? Itu Jakarta, Manado, mana kurang JBK sama dengan Manado Bitung. Kok mana pedoi dari mana? Tahu, itu Tuhan urusan. Kita melayani Tuhan. Maka orang di pelayanan tahu nggak pernah kita coba minta doi. Porta pedoi tiket enggak. Kita cuma doang Tuhan. Kita kan ada e-banking, so mulai kosong. Boleh isi ulang. Ya kita kerja for Tuhan. Amin. Sama yang di sini, siapa kerja biar kerja di kantor ya. Kalau orang kerja sungguh-sungguh, seperti Kolose 3 ayat 23. Kalau orang melakukan sesuatu, orang lakukan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan, hidup kita pasti diberkati. Percayalah tidak akan pernah jadi pengemis. Saya belajar dari kecil, saya belajar bagaimana ketika saya melayani Tuhan tidak pernah saya jadi pengemis. Tidak pernah. Tanya ke saudara-saudara, biar orang banyak doi nggak pernah tadi minta, enggak. Orang coba janji, Kak tahu kasih begini, matanya jatagi. Kota jatagi apa beda dengan preman? Sama janji mana? Janda. So itu kan tapi mami kalau coba minta doi pada anak pun saudara dalam gini, jangan kasih, suruh berdoa dulu. Jangan punya mental pengemis. Saudara, sebenarnya Tuhan bisa cukupkan. Amin. Amin. Kita reken-reken kalau tapi mami dan papi itu jam makan lain kali 1 minggu itu 20.000. Bukan 1 minggu, 1 hari 20.000 kali 3 600.000 toh. Mereka aja kirim tanpa saya tahu pada orang. Lain kali selama itu di situ belum tahu itu ada doi. Sengaja saudara. Soalnya kita tahu tapi mek papi kalau begitu ada doi habis. Kita bukan mau bilang begini mau saya malu tapi mek dan papi nyanda. Orang sama-sama belajar. Amin. Barantaran ke ibu dia bilang, "Nyak cukup itu Bu 500.000." Tariknya reken iyo Kang, bar tareking kalau reken ke 20.000 500.000 20.000 1 hari. Mar memang kata orang pemakan sedikit. Kalau orang beli itu 10.000 1 hari orang makan itu rum 2. Karena kita coba cek, mereka tuh ya nak mau beli susu jarang-jarang. Makan 500.000 minimal tak semua pikir orang makan. Minimal orang tidak ada kelaparan. Kan mami dan papi kerja. Kalau tak semua kasih sama orang ongkos, jangan mau kerja. Saya bilang pada papi tadi, kalau papi mengeluh, setoran banyak. Solala, dia tidak dapat gaji, bajual buka warung di rumah, bajual Ace. Aduh bajual Ace, orang banyak bajual Ace. Kamu bilang papi dan mami di gembala di sini coba jual gohu. Jadi jangan gengsi. Orang kalau mau gengsi, Tuhan tidak berkati. Orang kalau
tidak berkati, no, kalau kita mau malas. Bayangkan kalau kita mau malas, mau pergi kita di Israel, mau pergi kita di Singapura, nyanda. Tuhan akan memberkati orang yang rajin. Karena apa saudara? Kita petangan ini rajin. Kalau dulu rajin bakukul, sekarang nyanda. Rajin mencari. Amin. Amin. Hari ini orang mau belajar sama-sama di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai dengan kemarin kita baru mendarat dari Singapura. Saudara, orang bilang, "Loh, Ibu Pendeta, banyak doi ini tahu tapi lutut." Ya. So, itang-itang. Orang cuma pikir, aduh enak di Singapura. Orang cuma dengar DP enak, mereka orang kita DP dapur. Dan kali Singapura mau beli minuman, berpikir satu botol air mineral yang 600 ml itu $2. No, $2 kali 11.000, 22.000. Tak sanggup di sini mau beli itu air minum. Lebih baik minum air keran. Mereka kan berpikir begitu. Kalau kemarin pas reken-reken, kita kan terbang dari Kuala Lumpur di Singapura atau begini. Kalau kita beli King Burger, beli Burger Kingdom, kalau kita beli di Singapura $3 itu $30.000. Baru kalau kita beli di sini, jangan sampai begitu. Kontas beli, mau beli minum, mau beli paket, supaya di Singapura sudah beli. Kong DP Grab, ada tarik koper. Kita lupa tuh burger ada taruh di atas koper. Tas bajalan, tarik, ih, mata pe burger. Kunta saya tinggal tapi koper, tak cari jauh. Pe jauh sekali tidak cari. Kalau petugas imigrasi tanya begini, why? What are you looking for? Apa yang kamu cari? I need something. Aku bilang aku kehilangan sesuatu. Apa? Food. Kong DP muka begini. Dia masuk sini Pak kita. Lantaran coba dia cari makanan, tak so cari jauh-jauh. Kok di hati bilang begini, ngana, bikin malu Pak kita. Mental miskin, beri ulang. Konten. Maka dasar mental, tetap mental saudara. Kita mau bagi ke saudara. Saudara, kalau orang tahu orang dipelihara Tuhan, untuk diri sendiri jangan coba kureke. Beli Jono. Amin. Cuma mau beli kuat. Jangan kureke doi sampai yang kasih Tuhan toh. Amin. Yang penting orang jangan dapat utang. Orang tahu Tuhan mau berkati karena orang kerja. Mar jangan kau mental bak utang. Jangan kerja, udah tak percaya Tuhan berkati. Padahal jangan kerja, kau ambil baju bayar 3 bulan. Sampai 3 tahun ya keluar bayar. Oh, memang tak kita singgung terus itu biar di Facebook bertobat. Amin. Karena apa saudara? Kita belajar saudara. Apakah ibu ada babli? Yang jadi babli. Tetap tidak jadi babli. Karena kita pikir begini, kamu makan tuh burger, satu burger itu nyenak mau habis. Jadi kita makan cookies, ada yang tak bawa untuk cookies dengan ada minuman. Karena kita juga babli, kita lihat tapi buru. Memang katu kita ini kalau makan terbiasa sedikit. Jadi kalau misalnya kita mau pergi makan, tak suka makan rame-rame dah. Jadi kita minta pertolongan, boleh jangan berbagi 2. Soalnya begini saudara, kalau kita makan satu porsi, kita sudah boleh makan lain. Kita sudah boleh makan tahu, kita sudah boleh makan pisang. Kan kalau makan tinu, kalau makan setengah kita boleh makan pisang 2, makan tahu 2. Mereka tuh kalau ada orang lain tinu satu porsinya cukup, dia mau tambah setengah itu. Tiap orang kan DP puru lain-lain. Jadi mari orang belajar menghargai. Tapi satu hal yang saya mau bagikan di sini, kita sebagai orang yang percaya, kita baca dalam Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 26. Saudara, kita belum foto, baru bersaksi setengah jam. Tapi saya percaya kita semua akan diberkati Tuhan. Amin. 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 Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 26. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita baca firman Tuhan. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 26. Saya bersyukur apa yang dikatakan Ibu Cici tergelitik di hati. Berarti bulan depan solusi senai itu berkat. Mereka bilang Pak Tuhan, bukan bilang pasapa-pasapa.
bilang ke Tuhan. Setelah saya bilang mami dan papi mesti rajin-rajin di gereja, rajin-rajin berdoa. Soalnya begini saudara, biar bagaimanapun itu doi Tuhan punya, itu hidup Tuhan punya, nafas hidup Tuhan punya. Kita juga mau ajari sampai mami dan papi itu supaya belajar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena anak terbatas, anak manusia, anak bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa mengecewakan. Amin. Kita baca, papinya baca firman. Hah? Apa? Baca sama-sama dengan mami, no? Nah, bagus sih. Dua-dua bagus sih. Saudara, biar bagaimanapun saya ini guru, saya ini murid. Jadi biarlah kita sebagai orang tua, kita mesti kasih tahu ke firman Tuhan. Kita hormat, Tuhan tahu. Kita hormat, kita sayang kepada orang tua. Saking kita sayang, kita juga mau dorang belajar menghormati firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita baca sama-sama 3 ya. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Ia apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudera raya berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidurnya. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan Ia akan menghindarkan kakimu dari jerat. Amin. Silakan duduk. Saudara, kalau kita baca Amsal 3 ayat 1 sampai dengan 26, ini ada bicara tentang berkat-berkat Tuhan. Ayat 10 berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh
sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, banyak orang kalau datang ke gereja, orang cuma pikir berkat, 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 dan berkat. Kok berkat, orang berpikir cuma doi, 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 dan doi. Oto, motor dengan rumah. Maka orang yang pikir kalau itu berkat adalah kesehatan. Amen. Kalau so sakit-sakit biar lengonimu setengah mati, so susah cari doi. Betul? Tapi firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Coba kita baca ya, Amsal 10 ayat 22. Amsal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya begini saudara, kita tidak mengandalkan dari apa yang kita kerjakan. Kalau sama dengan bapak ibu gembala di sini, kalau cuma berharap dan berjual gohu, ya nak cukup mau kasih makan anak dan cucu. Kalau kita cuma mengandalkan kita pelayanan, ya nak mau pergi kita ke Singapura. Karena apa saudara? Karena orang berpikir kalau pelayanan itu khotbah dan berkhotbah. Nah kalau jangan dapat undang khotbah. Nah kalau kita ini tipe begini, kalau kita data taruh di hati, bukan ada tamu kan anda, kamu ke sana. Kalau tadi malam kita bilang kalau bahasa pendeta, kalau sedang ada tamu kan anda, berarti kita tuh mau berkhotbah. Maka tadi malam kita bilang kalau ada tamu. Jadi ibu yang bertanya, bukan yang bertanya, besok ada pelayanan boleh mau isi? Ibu gam yang bertanya, bukan kita. Maka kali begini saudara, kalau kita ada taruh di hati, kita cek ini Tuhan kita. Kalau bukan Tuhan berarti itu batal. Dan kita saudara tidak pernah malu bertanya begini, ada tamu kayaknya ada penghuni. Karena kita di khotbah pelayanan kita tidak coba pikir cari doi. Karena kita tahu itu doi biar Tuhan yang atur. Bukan ke pelayanan, bukan ke khotbah, bukan mimbar tanpa cari doi. Amin. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Artinya lakukan segala sesuatu dengan sukacita. Nanti itu berkat dia yang atur. Amin. Kakek berjual gohu cuma harga 10.000, orang bayar 50.000. Pernah enggak bukan? Pernah tak? Karena orang bukan di situ yang orang harapkan. Orang harapkan dari Tuhan, tapi bukan berarti orang malas. Saya itu tadi bilang tapi orang tua, tapi kalau mencari, Pak berdoa, jangan berharap Pak penumpang. Tunggu penumpang mengeluh. Mengeluh tidak akan membawa berkat apapun. Amin. Banyak orang cuma berpikir bahwa cari berkat, doi. Tapi sebelumnya firman Tuhan ayat 10 kan berkata begini, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hidupmu akan diberkati, hidupmu akan jadi berkat jika ayat 5 berkata begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita kasih contoh saudara, ini kita baru alami. Seringkali orang ini manusia, orang pikir orang lebih jago dari Tuhan. Karena apa
Kenapa saudara? Sudah biasa seperti itu. Jadi orang pikir kalau orang yang bikin tidak mungkin orang diberkati. Atau misalnya begini, ini cuma contoh. Maka kalau pernah terjadi, puji Tuhan. Contoh, di rumah sudah ada beras, maka Tuhan ada gerakan dikunjungi itu orang, mungkin bukan orang berjemaat atau orang lain, orang butuh dukungan doa. Maka orang lihat, aduh di rumahnya ada beras, jual gohu dulu. Sopi jual gohu, hampir setengah hari, DP pendapatan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena sudah biasa jual gohu, orang pikir orang berkat dari gohu. Padahal berkat, orang berkat di mana orang taat, di situ berkat Tuhan mengalir. Amin. Kadang-kala orang ini suka menyusahkan diri sendiri. Kita pernah saudara, Tuhan suruh bikin A, kita bikin B, karena kita pikir kalau ini B ada doi, ada berkat. Dan ada berkat saudara, pulang tangan kosong. Kau lihat tidak begini yuk, ada suruh lain, gua bikin lain. Artinya hati saya sudah miring, tidak belajar bersandar kepada Tuhan. Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jadi kalau orang sebagai anak Tuhan, mari belajar. Begitu orang mau melangkahkan kaki di satu hari, bertanyalah kepada Tuhan. Jangan Tuhan suruh bangun, terus asa dikile. Saudara, kita karena tadi malam dan tidur malam, kita biasa, ini kita orang itu suka mepet. Mar tadi, Tuhan saya bangun jam 6:30, kita ada tidur pada kamar rumah. Bu, siapa yang tidur pak orang tua rumah? Ada di story lain. Kalau kita tidur di rumah, tapi baik tidur tapi papi tidur di luar nanti. Jadi kita ada tamang deka yang memang saudari dulu. Waktu sekolah, sering gak tidur ke tamang rumah, bukan orang tua rumah. Jadi itu yang kita bilang itu habit. So kebiasaan dari kecil. Karena apa? Dari kecil, dari bayi kita hidup orang petangan. Betul ya nak mami? Dari bayi kan lekali ke tetangga Jabawa, lekali kita sudah dirembokan, baru berapa bulan sudah dirembokan, orang gak bawa. Jadi kalau mau reken-reken kita hidup ini basah di tangan. Kok nggak PMI bahas katanya sendiri? Bah kita tahu, tapi hidup memang basah di orang petangan. Jadi itu kan sudah biasa di memori. Jadi kita mau tidur di mana, kita mau tidur di pinggir got, kita mau tidur di kasur yang mewah, sudah biasa. Jadi dimanapun kita berada, itu kita bisa menikmati hidup. Karena terbiasa dari kecil. Makanya kita ternyata itu DP tujuan dari Tuhan supaya apa? Kita jadi penginjil. No kalau penginjil, nggak bisa tidur, cari fasilitas. Bulan Juni lalu kita ada pergi pelayanan di pedalaman Palu dengan teman yang ada di Palu. Ini boleh pilih tanpa saudara. Jadi kesian tuh gembala biasa dia tidur di dalam. Gara-gara ada orang tamu dari kota, dia suami istri tidur di luar. Kok orang ini tamu tidur di dalam, pahala semua laki-laki perempuan jadi satu. Orang pe laki, orang pe bini, orang pe anak, dan kita single, janda, muda, kumpul jadi satu. Lu mau pilih? Udah sudah ceritanya enak tidur jadi satu kamar. Nah hele ibu gembala dia tidur di situ, kok orang mau pilih? Ibu gembala yang sama-sama dengan kita dari kota. Jadi kan waktu pergi ke pedalaman ada suami istri ibu gembala, dan suami istri orang pe pengerja. Dengan kita yang ada tuh anak-anak muda. Jadi orang jadi kumpul loh. Sama dengan Kang Roh ada JP satu kamar. Jadi terbilang begini bu, daripada orang pe kaki kena ke orang pe kapalan, lebih baik orang atur coba gini, kepala di sana, kepala di sini, kaki semua di tengah. Iya toh, supaya biar le tidur mesti diatur, supaya apa? Boleh belajar baku hormat. Amin.
Di situ saya baru tahu kenapa Tuhan izinkan kita hidup dari kecil tidak terbiasa fasilitas. Karena itu Tuhan mau pakai kita hidup jadi pengajar dan penginjil. Hidup melayani Tuhan, tidak cari fasilitas. Biar cuma beraras gabus, tetap tertidur senang, saudara. Kenapa? Kenikmatan tidur tidak tergantung dari tempat tidurnya, tetapi itu pun berkat Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau ada orang di sini susah tidur, mesti baca Alkitab supaya gampang tidur. No baca di sana tuh keluaran dengan imamat, bilangan dengan imamat, itu obat tidur paling manjur. Orang begini, masa baca Alkitab obat tidur? Alkitab itu obat segala obat. Itu obat kehidupan, itu obat penyakit. So di Alkitab itu sumber kehidupan. Jadi mesti rajin baca Alkitab. Amin. Hari ini Tuhan mau mengingatkan kita, jikalau engkau mau diberkati, haruslah belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saudara, saya baru bahas satu ayat. Mati ayat ini memakan setengah jam. Contoh begini, saudara. Kemarin kita pergi ke Singapura. Sebelum kita berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura, itu kalau tidak salah tanggal 7 saya ke Singapura, tanggal 9 itu Singapura ulang tahun negara Singapura. Kita hadir pakai tamang, ada doa keliling di Singapura, kau memberkati kota Singapura. Terus kita udah bagi tapi tamang. Tapi yang tapi tamang pe anak, tolong pesan akan bis dari Singapura ke Kuala Lumpur, cari tanggal 9 paling malam jam 11 malam atau tanggal 10 jam 1 malam. Dan akhirnya saudara dapat tanggal 10 jam 1 malam. Kau dia tanya, mau jemput di titik mana? Kita bilang gini, sambaran kita mau jemput di titik mana, kita boleh bertunggu, kita boleh menikmati tapi hidup. Kau sudah, dia taruh di titik DP nama Westgate Tower. Itu dekat dengan Jurong East LRT yang dekat dengan dorang rumah. Mar DP full sebenarnya itu di Bugis, daerah Bugis. Rupa begini dang. DP full di Tangkoko. Mar ada orang jabat tunggu di Girian. Ada tuh yang kali auto coba berhenti di Girian toh. Oh sudah. Kita sampai di tempat situ, itu mall saudara. Suklap semua. Kok memangnya ada palia model itu tanpa coba tunggu akan bis. No kalau bis antar kota kan besar-besar kok. Ini jika keluar masuk itu Grab, coba jemput orang. Kalau kita lihat di titik ini salah kan anda. Tak coba tunggu. Mana namanya ini manusia? Orang kan berpikir begini biasa kalau coba tunggu bis. Kalau orang Shopee gini tanpa coba tunggu bis, paling tidak ada lapor. Karena orang penumpang sudah datang 30 menit sebelum jam keberangkatan. Di situ komangnya ada orang sama sekali. Kuntar lama begini, aduh susah titik. Maka kalau lihat di internet, kalau lihat di tiket, betul DP tampak, DP alamat persis plek kata plek kalau orang Jawa bilang. No, nih kebiasaan otak, ini boleh duduk badiang. Kita ini kan tipe orang tidak boleh duduk tenang. Rupa samring ada cacing kepanasan, musuh bergerak. Kita sampai situ jam 12 kurang. Lihat belum ada tanda-tanda kehidupan. Bukan jam 12, setengah 12. Kok kita cari bertanya-tanya orang bilang ya ada. Kok akhirnya kita bertanya orang bilang, oh ada tuh tanpa interchange itu, tanpa jaba ganti akan bis. Di sebelah sana, kalau kita pergi daerah sana, berjalan kaki, maka kita kan mesti rekeng setengah 1 atau mesti balik ulang di situ. Sementara lari-lari di dalam hati bilang begini, yo, sudah juga, baru juga ditampak, duduk bawa dia yang duduk bertenang. Mari ini hati, ini otak, di badan lain. Hati badengar begitu, mari otak mana mungkin? Masa ini tampak rupa begini? Tunggu bicari. Akhirnya pergi di tanpa bis. Di tanpa bis sudah, oh bukan di sini, mana mesti pergi di sana. Akhirnya dia
Akhirnya tuh pikiran dengan tuh badan ikut tuh kata hati. So bilang gua dulu coba dia sambil lari-lari saudara. Ini umur 47, ada tenteng tas 2 berat sekali. Lari-lari. Tapi ada Tuhan semua putus tapi napas. Mati hati bilang so bilang kok dulu baba diam mau macico mau cari-cari ide sendiri. Kondisi ini untuk firman Tuhan ini muncul. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini orang pe pengertian, orang pe kebiasaan. Kalau tanpa batu gubis pasti ada yang berjaga toh. Oh sudah. Kaso duduk bapak diam, duduk tenang-tenang. Sejam 12 lewat 45. Nya ada nih bus, ada tanda-tanda bus mau datang. Kong kaget. Jam 12.55 kali ada bule muncul. Ya suara dingin, suara milu. Dia lari ke sana, dia cek. Dia bilang rupa bigo-bigo ya di bule ini loh. Dia lari ke sana, dia berjalan. Dia lihat ini kaget dia sama dengan kita ini cari bis. Dia suka sana. Kok dia balik ulang? Kontak bilang ini, bro. Pakai bahasa Inggris man sudah dia bilang di sini. Saya tapi bahasa Inggris, you know, I know. Dia bilang gini, bro, kenapa tunggu bis? Iyo, Mar, bagaimana ini ada tanda-tanda ada bis mau datang? Sudah dulu tenang. Sama tuh DP alamat. Ini lebih alamat sama dengan kita sudah tadi di sini tanda bagi itu pada dia. Mar pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris, you know, I know. Pokoknya yang penting dia mengerti, kita mengerti. Kok, aduh bagaimana ini? Ya betul ini. Kita biasa tanpa sablah. Mar ini nyana begini itu kerja batu bakar bis. Kau bilang nggak ada pernah pasang bis begini. Nyana baru pertama bilang sama dengan kita. Dulu coba tenang tergali. Padahal kita bilang begitu kita mau bilang pada diri sendiri. Jangan ikut khawatir sama dengan dia. Tadi sohosa toh, jadi jangan jadi ulang. Soalnya tadi lihat dia hosa-hosa. Pun tak telepon tapi anak saudara kan ada di Kuala Lumpur. Hei dek, cuma nak untuk Greg dia belum tidur karena dia memang ke jam kerja, kelar memang jam-jam di atas jam 12. Dek, cuma nak telepon abang ini nomor ini. Nyanda, nonda ada so dia so itu. Dia kan orang Singapura, dia orang bule. Pun dia bertelepon. Tuh nomornya nak angkat, pun dia lari ke sana. Pun dia bilang, hei bro, duduk juga di sini. Bertenang juga. Mar padahal kita dapat tenang tapi diri sendiri. Kita bilang ini Tuhan tolong ini. Karena kan 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kau sudah sambil berdoa, Tuhan tolong bagaimana ini? Dia coba telepon, dia balik ulang kembali. Bagaimana? Dia orang tak angkat kan nyanda? Kau dia nyanda jawaban. Dia bilang tunggu juga. Kau dia bilang begini, ya mungkin begini, ya mungkin. Kau saya bilang begini, sudah pasti orang mau datang ke itu. Kok? Akhirnya dia suka sana kemari. Kok kita lihat diri kita bilang gini, mari juga orang berdoa, pasti Tuhan mau jawab. Karena saya tidak perlu berdoa, yang mau datang orang berdoa mau jemput pak kita. Kita dulu dalam ini, dalam nama Yesus Tuhan, aku panggil bersaya. Tuhan, engkau pernah tolong masa hele angin badai kita suruh berhenti, orang berhenti untuk trek ini bis yang mau datang. Tuhan tolong dalam nama Yesus aku panggil busku yang akan mengantar aku dan ini bule ini ke Kuala Lumpur. Habis tak amin, kong kaji dia semua ke sana, bis datang. Hey bro, itu bis kita. Kong lari tegang gini. Puji Tuhan, akhirnya abang kau datang jemput. Kalau Malaysia kan dia pakai bahasa Melayu juga atau bahasa Malaysia di Singapura. Kau tuh boleh bilang begini, kau tuh bilang begini batu boleh. Yuk, orang dah berdoa tadi tuh, kita dah berdoa tadi sampai tubuh datang. Hah, so hilang pengharapan komang kita. Untung ada datang dia begitu batu tuh sopir bis. Dia bilang begini, tak kira mau ini nak betul. Dia bilang, kau tuh sopir bilang begini, memang cuma orang dua waktu dah jemput di titik ini jadi wajar nggak ada orang. Oh iyo, cuma orang itu dah pilih di titik ini, so itu orang datang ambil penghuni. Itu pakai itu orang berbahasa kan. Untung 2 naik di auto, so full kote itu bis. Jadi saudara, kadang kala karena orang kebiasaan, orang pakai pengertian. Karena orang malu, orang
pe cara. Padahal kan ada Tuhan di dalam katorang. Amin. Di hati sudah begini. Mungkin Moni tahu itu suara Tuhan. Moni cuma pikir itu suara hati dan suara Tuhan jadi bicara di suara hati. Kalau Tuhan bilang begini, duduk, tenang. Ya duduk, kong tenang. Jangan Tuhan tidak suruh duduk, kong orang berjalan ke sana kemari. Akhirnya usah sendiri, saudara. Disitulah saya belajar bagaimana saya ini sebagai orang sekalipun sudah berkhotbah, Tuhan itu mau latih orang pediri ini supaya belajar batenang. Belajar batenang. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. No orang kalau sudah kudusu mu tenang le. Sama dengan kita tadi tunggu pamal empati. Dulu kita sudah veto. Mari kita belajar jadi tenang. Sampai jam 9 kita sudah bilang papa pilih mami, jam 8:30 kita mau jemput. Mari kita udah sampai sengaja balap mulia. Sampai jam 9 masih bermakan. Kalau dulu kita sudah veto. Makanya saudara, kalau orang ini dekat dengan Tuhan, kalau dulu tukang veto, cek satu hari jaba veto berapa kali. Kalau 3 tahunnya jaba kurang itu durasi veto, berarti ngajak bergaul bukan Tuhan yang benar. Karena kalau orang bergaul dengan Tuhan, pasti orang pe karakter berubah, saudara. Tapi mami empati saksi hidup. Kalau sudah datang, sudah kok, jangan kita veto. Karena kok anak kurang ajar jaba veto. Bukan, ya memang sudah gitu orang pe keadaan keluarga. Kita masih bertobat, saudara. Kita ini mesti bertobat setiap hari, supaya tidak ada kesan jadi anak kurang ajar. Amin. Amin. Mari kita tahu, tapi orang tua tahu siapa kita. Makanya kalau orang bilang orang bergaul dengan Tuhan, orang hidup pasti akan menghasilkan buah dari orang bergaul dengan Tuhan. Kalau dulu tukang veto, 1 tahun pasti ada berubah. Kalau tukang mengeluh, DP durasi mengeluh itu berkurang. Man kalau bilang dekat dengan Tuhan, so bahasa roh, so berdoa, puasa, man DP durasi, tukang veto atau tukang mengeluh, tukang tidak gampang mengampuni, tukang bercerita orang, DP durasi tak tambah, berarti dia coba puasa selama ini dah lari ke mana itu. Karena apa, saudara? Puasa itu melatih kita menahan emosi, melatih kita untuk supaya menghasilkan buah roh. Dulu saya kasar, saudara. Kata-kata saya lebih tajam, bukan lebih. Kalau firman Tuhan bilang lebih tajam dari pedang bermata 2, mata pemulu, lupa sama dengan obeng babunga 5. Kalau lebih tajam. Jamakan mental, ladies. Untuk ladies straight buat pemuda pada kita, so bertawat, so jadinya kalau aku udah beri kita nggak mau kena mental, tetapi membangun mental. Amin. Hari ini saudara, Tuhan ingatkan buat kita semua, kalau kita mau diberkati Tuhan, mau ada dalam jaminan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Amin. Percaya kepada Tuhan itu utuh, saudara, utuh. Saya berkali-kali saya bilang kepada orang tua saya, kalau kalian nggak cari Tuhan, anakmu terbatas. Saya bilang, anakmu tidak bisa pegang hidupmu. Saya bilang, kalau saudara, waktu kita di Kuala Lumpur, kita dapat telepon dari sahabat tante. Kita ingin tahu, tapi main papi ini bagaimana suka saya handphone supaya orang boleh beli data. Kan kita bilang ke papi ini, kalau nggak ada data kurang obat telepon, biar kita mau kirim dong. Mana nak coba suara. Sama menurut orang dengan Tuhan. Lain kali orang dengan Tuhan mesti coba suara. Tuhan tahu orang punya kebutuhan. Mar kalau Tuhan berkening, so menipis kini akang. Kalau nak coba suara, Tuhan maha tahu. Amen. Mar Tuhan bilang coba suara sedikit Kita sudah mau tapi papi kalau listrik so habis, papi bilang
Karena kalau kita jadi isi ulang lebih murah daripada mau dibeli di warung. Mari anak jawab suara, tak anggap oh oke. Mari tetap kita bilang, siapapun yang dengar di Facebook, tetap apapun kalau orang tuanya nak coba dengar, kewajiban tetap mesti coba kirim. Apalagi orang diberkati secara keuangan. Saudara, sekali lagi kita bilang, tapi gaji 1 bulan 30 atau 31 hari. Mari tetap masih berhidup, masih bernapas, masih boleh berkirim doi ke orang tua. Amen. Cukup. Tapi kita bersyukur hari ini Tuhan seingat. Oh berarti mesti berkati lebih kan Bu Cici. Tuhan tahu yang akan berkati dan Tuhan punya cara. Amin. Saya percaya Tuhan punya cara. Makanya sekali lagi, waktu kita di Kuala Lumpur, kita dengar tapi papi sakit, kita bilang Tuhan, tapi papi hidup dalam tangan Tuhan. Lain kali saudara, namanya biar lihat orang beriman pasar lagi, tetap manusia, masih khawatir. Terserahkan tapi papi hidup Tuhan dan puji Tuhan dan sehat-sehat. So, kita bilang, mari cari Tuhan, jangan tunggu so susah. Cari Tuhan, susah dan senang, tetap cari Tuhan. Amin. Dan sekali lagi kita bersyukur papi so baik, sudah dipulihkan, mesti berdekat di Tuhan. Amin. Dan hari ini mari kita sama-sama belajar. Kalau kita mau hidup kita tetap dalam jaminan Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan andalkan orang kebiasaan, tapi andalkan Tuhan setiap hari di dalam orang kehidup. Saya bersyukur buat kesaksian dari Ibu Gledi. Saya percaya jangan pernah menyerah. Ke depan Ibu lagi akan dididik oleh Tuhan. Semua orang akan dididik oleh Tuhan. Karena firman Tuhan juga di dalam Amsal ini ayat terakhir berkata, di dalam Amsal 3 ayat yang ke-11 berkata, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Saudara, kalau orang Tuhannya nak ajar, berarti Tuhan banyak sayang. Buat tapi papi, Tuhan sayang papi, so itu dah papa nyaki. Supaya apa? Papi tahu. Saking sayangnya Tuhan papi, saking sayangnya Tuhan pada orang, dia mesti kasih peringatan. Supaya apa? Orang tidak jadi anak hilang. Amin. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama.